sampaikan dulu. Ketika kita punya kolam, dan kolam ini butuh pakan pasti. Dari mana pakanan itu kita buat? Salah satunya kita buat dari fitoplankton paling gampang. Fitoplankton itu pokoknya air yang berwarna hijau. Ini saya lihat kemarin saya ketemu dengan dari Jember, dari akademisi, kemudian tadi ada juga dari Bali, dari dosen juga ya. Nah, ini juga banyak praktisi, banyak kepala desa juga. Nah, kita mulainya buat pakannya bagaimana ini? Yang pertama, konsep kenapa sih kolam itu berwarna hijau? Ini kan hebatnya di sini. Air biasa warnanya bening, Bapak Ibu. Ketika masuk di sini semua bening. Kemudian yang kedua kita kasih aja lah bibit alga. Bibit alga itu dari mana? Dari air yang berwarna hijau. Sudah titik itu aja. Alga sendiri macamnya ada 700-an. Jadi nggak usah mikir tentang nyeleksi. Nggak usah beli mikroskop dulu. Mikroskop nanti saja. Kalau sudah mau jadi profesor bolehlah. Kalau belum kepingin jadi profesor, jadi petani nggak usah beli mikroskop. Jadi air ditambah dengan airnya, kalau boleh ambil air sungai atau air sawah, kemudian ditambah makanan, kemudian ada humus sedikit, maka di sini dalam waktu 2-3 hari airnya kira-kira berubah warna jadi apa? Hijau. Pasti atau tidak? Perlu sekolah atau tidak menghijaukan air? Tidak perlu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam 2-3 hari dia akan berkembang. Karena 6-8 jam dia sudah memecah diri, sehingga timbul namanya kepekatan. Tambah lama pekat itu kalau kita menaruh garis ukur, penggaris seperti itu, paling untuk kita bisa melihat paling di kedalaman 20 atau 25 cm. Setelah pekat, nanti di usia 7-8 hari dia akan mati. Tapi ketika dia mati, kalau kita biarkan bagaimana, dia akan mati, dia akan diurai, ada amoniak di dalamnya pasti. Ketika amoniak perlu NH3, jadi dirubah untuk menjadi nitrit ke nitrat, kemudian itu akan menjadi makanan fitoplankton lagi. Dan itu akan terus-menerus berputar kalau kita biarkan. Tetapi nanti kita akan panen. Pada usia 6 hari atau 7 hari, kita panen, kita saring. Yang nyangkut kita ambil, kita simpan, tolong siapkan ember sekitar 20 kilo, tunggu sampai penuh. Kendalanya satu, alga ini Bapak Ibu tidak bisa langsung dicerna, ke ternak juga sulit, ke tanaman juga apalagi, karena stomata tidak terima makanan ini. Sehingga kalaupun kita semprot itu percuma. Kenapa kok percuma? Karena terserapnya hanya sekian persen. Nah, ketika kita sudah mulai kumpulkan, kita urai di sini dengan fermentasi. Supaya apa? Ini bisa menjadi makanan. Makanan baik makanan ternak, makanan ikan, makanan daun. Nah, ketika ini kita jalankan, maka yang terjadi adalah satu. Kita punya sumber pakan yang tidak batas. Kemudian yang kedua, kenapa ini penting? Dan ini Indonesia sekali. Kita punya matahari Bapak Ibu sepanjang tahun. Betul atau tidak? Gratis atau tidak? Gratis. Kita nggak perlu matahari buatan. Kita sudah punya matahari sendiri sepanjang tahun. Dan ketika sistem ini kita jalankan, maka yang terjadi, kita punya pabrik pakan, kita punya pabrik pupuk yang no cost, tidak ada biaya di dalam. Ceritanya mudah ya? Prakteknya Pak? Nah, prakteknya begini. Ini Bapak Ibu kan tidak sedang lagi ujian kan? Prakteknya dibuat mudah. Caranya bagaimana? Tolong beli galon 7 buah untuk main-main. Setiap hari isi satu. Setelah 7 buah, nanti 2 minggu lagi beli lagi 7 buah lagi. Kemudian mulai disaring. Jadi 1 jadi 2 setiap minggu. Terus seperti itu.
Dan saringan tadi tolong dikumpulkan di sini. Setelah di sini kita tambah bakterinya. Kalau Bapak Ibu sekarang sudah saya tunjukkan sedikit. Kenapa kalau kita membuat kompos padat yang berasal dari kotoran ayam, petelur, dan pedaging, kita suhu di atas 70 sampai 80 derajat Celcius. Kalau rata-rata suhu sampai 70 derajat atau 80 derajat, bakteri banyak yang mati atau hidup. Itu memang sengaja. Kenapa kok kita harus matikan bakteri-bakteri jahat? Ini untuk namanya pengelompokan. Ada satu bakteri. Bakteri ini adalah pembuat gas metan. Namanya bakteri archaea. Ini bisa suhunya bisa 130 derajat Celcius. Jadi nanti hanya bakteri ini yang paling dominan akan hidup di sana. Tujuannya apa? Mengolah kotoran menjadi amonia. Setelah jadi amonia, kita tampung. Gas itu ketika kena dingin panas, kena panas dia akan menguap, kena dingin dia akan menyuplai, dia akan turun. Maka limbahnya keluar mengandung N. Karena itu kita buat pupuk urea cair. Kenapa kok urea cair? Karena bakterinya adalah bakteri pembuat nitrogen. Kenapa cara ini harus saya tempuh? Petani itu mintanya kan ke sawah tidak bawa banyak, betul atau tidak? Di sini siapa yang sudah menjadi petani horti, cabai, tomat atau bawang ada? Satu pakai pupuk kandang enggak, Mas? Pakai pupuk besar enggak? Enggak ada sama sekali. Tapi ada enggak yang biasa pakai, berarti pakai full kimia? Iya. Enggak apa-apa, nanti tidak saya tanya. Saya jamin deh, hasil pertama bagus, kedua pasti itu.